Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli membahas kelanjutan proyek reklamasi. Selain Gubernur DKI Jakarta dan Menko Maritim, hadir juga dari kementerian terkait antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan juga serta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencananya pertemuan akan membahas nasib proyek reklamasi, khususnya di kawasan Teluk Jakarta. Sebelumnya sejumlah menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Maritim menyerukan penghentian proyek reklamasi. Tengah saya sini. Maaf ya, sorry ya. Dan hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Lalu apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut? Sudah ada rekan Josa Sosiana yang akan mengabarkan informasi terkininya. Josa. Iya, Sinta, Rizky, dan pemirsa, betul sekali tadi seperti yang Anda katakan bahwa hari ini pukul 4 sore memang diagendakan sebuah pertemuan antara Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, juga Menteri dari Kelautan dan Perikanan atau KKP Susi Pujiastuti. Keempat pejabat terkait ini memang tadi sudah terlihat hadir, hanya saja berkurang dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Pujiastuti yang berhalangan hadir dan hanya diwakilkan oleh perwakilan dari kementeriannya saja. Seperti yang tadi sudah Anda jelaskan juga bahwa pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan izin atau wewenang pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Hal pertemuan ini juga terkait dengan pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada minggu lalu yang menyatakan bahwa saat ini pemerintah pusat, DPR dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan setuju untuk adanya penundaan sementara terkait pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta karena belum adanya izin-izin secara legal yang dipenuhi untuk saat ini. Terkait dengan pernyataan itu, ini juga turut disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang menyatakan bahwa ia setuju untuk adanya penundaan sementara proses pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Memang terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta ini menuai beberapa masalah seperti adanya protes dari para nelayan yang mengatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi Teluk Jakarta ini justru akan merugikan mereka sebagai mata pencarian mereka, yaitu adalah ikan. Dengan adanya proyek reklamasi ini mereka merasa bahwa justru akan mencemari ekosistem di kelautan Teluk Jakarta dan akan menyulitkan mereka dalam mencari mata pencarian. Tapi meskipun sudah banyak protes yang diberikan dan juga ada rekomendasi dari pemerintah terkait seperti Menteri Pujiastuti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai Pemprov DKI Jakarta masih tetap ingin meneruskan adanya pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dan tentunya juga pada rapat kali ini sayangnya masih dilakukan secara tertutup. Kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi apa sebenarnya selain izin atau kewenangan untuk pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, apalagi yang menjadi pembahasan pada sore ini. Mungkin sementara itu yang bisa kami kabarkan dulu dari Menko Kemaritiman. Kembali ke Anda di studio, Sinta. Baik, Josa, kita akan kembali ke Anda jika ada update terkini dari tempat Anda melaporkan. Terima kasih, Josa. Dan meski pemerintah dan juga DPR telah menghentikan sementara proyek reklamasi, namun aktivitas di Pulau N di Marunda Cilincing tetap berlangsung. Akibat reklamasi, sejumlah nelayan Marunda terpaksa mencari ikan hingga Muara Gembong, Bekasi. Kesibukan menggarap proyek reklamasi terus dilakukan di Pulau N di pesisir pantai Marunda. Selain peralatan berat yang melakukan pengerukan di Pulau Buatan, sejumlah truk besar juga sibuk keluar masuk daratan reklamasi. Sejumlah nelayan Marunda menyayangkan masih adanya aktivitas reklamasi. Sebagian nelayan terpaksa menjauh hingga ke perairan Muara Gembong, Bekasi untuk tetap bisa mendapatkan ikan. Waktu tahun 73 atau masih 83 gitu, waktu pun di Peru kapal masih tangkapannya ya lumayan lah, ya paling ya ukuran berapa kilo aja dari pinggir.
setelah ada pengerjaan proyek ini penghasilan Bapak seperti apa? Wah, karena habis sudah nelayan sudah habis Pak. Nggak boleh, terang-terang ini juga nggak boleh. Nelayan kecil syarat-syarat yang sudah mulai masuk itu nggak boleh. Kalau udah habis sampai ke Marunda Center atau ke ini KTG Muara Tawar. Oh, jadi udah berkembang biakan ikan juga Udah habis Pak, kurang. Sekarang pada beralih kemana, Be? Mana? Oh, ini. Kebanyakan nelayan beralihnya ke Muara Gembong Pak. Umur Gembong, nggak di sana ya? Karena di sana kan ya masih lumayan lah, ibarat kita kan udah masih kurang gitu. Sebelumnya, ratusan nelayan menggeruduk proyek reklamasi di Pulau G yang berdekatan dengan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Dan berikut ini penelusuran reporter Kristi Dewi dan juru kamera Zico Fernandes terkait proyek reklamasi di Pulau N. Pemirsa, meski sudah tidak lagi mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan terkait dengan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta ini, namun nampaknya pembangunan di Teluk Jakarta masih terus berjalan seperti biasanya. Kami memantau dari Pelabuhan Muara Angke, aktivitas pembangunan reklamasi di salah satu pulau yang tepat sekitar 10 menit dari Pelabuhan Muara Angke ini, yaitu Pulau G, masih terus dilakukan oleh pihak pengembang. Nampaknya dari pihak pengembang hingga saat ini tidak menghiraukan keputusan dari pihak pemerintah untuk memberhentikan pembangunan di area pulau reklamasi tersebut. Kami memantau, pemirsa, bahwa aktivitas seperti adanya kren yang mondar-mandir begitu untuk melakukan pembangunan, serta kemudian ada beberapa kapal yang masih terus mondar-mandir dan parkir di daerah sekitar Pulau G ini, yaitu baik yang bertugas untuk mengambil pasir, kemudian juga mengeruh tanah yang ada di bawah laut, serta membawa batu-batuan, masih terus melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga saat ini kami melihat bahwa aktivitas untuk pembangunan reklamasi di Pulau G ini masih terus dilakukan. Rencananya, pemirsa, bahwa di Pulau G ini akan dilakukan pembangunan, baik itu pembangunan apartemen dan juga pembangunan mall seperti yang telah dilakukan atau diberitahukan sebelum-sebelumnya. Di mana Pulau G ini memiliki luas sekitar 160 hektar dan hingga saat ini masih dilakukan terus pembangunan di tempat tersebut. Nampaknya hingga saat ini dari pihak pengembang masih belum menghiraukan keputusan dari pihak pemerintah untuk memberhentikan proyek pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Siko Fernando, TV One mengabarkan. Sementara itu Komisi 4 DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Menteri LHK akan menerbitkan keputusan Menteri sebagai dasar hukum penghentian sementara reklamasi. Komisi 4 DPR RI pada Senin siang menggelar rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Salah satu bahasan dalam rapat kerja adalah kontroversi reklamasi di Teluk Jakarta. Siti Nurbaya menilai reklamasi sebaiknya dihentikan sementara. Ada beberapa hal yang melandasi penilaian tersebut, di antaranya terjadinya tumpang tindih peraturan. Selain aturan, belum seluruh pulau memiliki AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Menteri LHK rencananya akan menerbitkan keputusan menteri sebagai dasar hukum penghentian reklamasi. Yang memerintah untuk menghentikan itu kan dari Kepmen kita, karena kan yang dicabut atau yang dibekukan atau yang dihentikan izin lingkungannya, dan sesuai undang-undang kalau izin lingkungannya dicabut maka operasinya tidak bisa jalan. Rencana penghentian sementara reklamasi itu mendapat dukungan dari Komisi 4 DPR RI. Kami mendorong untuk bagaimana jika memang di dalam pelaksanaan ini kemudian ada hal-hal yang dilanggar dari sisi kejahatan lingkungan. Terserah nanti merespon dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi kalau dari jawaban apa yang tadi disampaikan, saya kira ini lebih tegas gitu ya. Selain menyepakati penghentian sementara, DPR dan Kementerian LHK juga berencana menginvestigasi megaproyek yang mendapat tentangan dari nelayan tersebut.
Jika ditemukan ada pelanggaran, pihak yang terlibat akan diberikan sanksi. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Ini akan membahas sistem base management